Hari ini semuanya sehat? Luar biasa Pak. Itu penting Pak, kami tanyakan kepada Bapak-Bapak. Karena kita kerja harus sehat. Kalau kita kerja ini sudah dimulai. Oke. Bapak ada materi nggak sih? Nggak ada. Kita lanjut ya Pak ya. Mulai Pak ya, sekarang mulai Pak. Oke. Apakah Bapak hari ini dalam keadaan sehat? Sehat. Luar biasa, terima kasih. Karena ini penting saya tanyakan kepada Bapak-Bapak karena kita kerja harus sehat. Kalau kita keadaan kurang enak badan atau sakit, kita keadaan kelelahan atau fatigue, lebih baik izin kepada atasan untuk istirahat. Daripada kita paksakan kerja, malah bisa berdampak kecelakaan kerja. Karena kita dalam kondisi tidak fit. Karena semua ini dalam keadaan sehat, saya akan bahas topik masalah safety talk untuk pagi ini, yaitu masalah pelapor Pak. Kalau di dunia medsos pelapor itu merebut laki orang. Tapi kalau di dunia ketiga ini adalah penyebab lahirnya korban. Ada empat penyebab lahirnya korban itu ada empat. Pertama adalah faktor manusia, faktor lingkungan, faktor mesin dan bencana alam. Tapi kita bahas yang tiga. Yang tiga ini yang kerap terjadi di tempat kerja kita. Faktor manusia itu biasanya perilaku kerja kita Pak. Perilaku kerja kita yang ingin buru-buru, perilaku kerja kita yang ingin jumawa, mas, kayak diri saya aman. Akhirnya apa? Rambu-rambu K3 dilalaikan. Rambu-rambu K3 dilalaikan. Sebagai contoh, ini pernah terjadi di tempat kerja saya Pak. Di situ kita mau naik ke lantai 2 Pak, tangga lantai 2. Di situ ada himbauan atau semacam peringatan. Hati-hati, tangga licin. Dilarang main HP saat naikin tangga. Asal aja main HP, main TikTok. Mata dan pikiran tertuju pada HP, kaki lupa injak pijakan tangga, terjungkal. Terjadilah korban ini pelapor. Penyebab lahirnya korban dari perilaku kerja kita yang tidak mengikuti aturan rambu-rambu K3 atau kita merasa dirinya aman, merasa dirinya ini nggak apa-apa. Nah ini korban. Karena apa Pak? Kecelakaan itu bisa terjadi kapanpun dan pada siapapun. Makanya ingat Pak, aturi rambu-rambu K3 yang ada di sekitar kita. Ataupun situ ada jelas di sini area wajib APD. Kita suruh pakai APD malas, pakai helm nggak mau, pakai sepatu safety nggak mau. Akhirnya ada kejatuhan barang, bocor kepala kita. Ini pelapor juga Pak. Penyebab akhirnya korban dari kita kerja yang melakukan. APD jangan dijadikan beban Pak, tapi APD dijadikan kebutuhan diri kita. Karena apa? Perusahaan itu semata-mata menyediakan APD dengan biaya yang tinggi, tapi kalau kita nggak mau pakai, tentunya perusahaan itu sangat sayang pada diri kita. Karena begitu peduli dengan keselamatan kerja kita. Itu ya Pak ya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan Pak. Faktor lingkungan ini dituntut adalah kita peka pada area bahaya yang ada di sekitar kita. Potensi bahaya, kenali potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh misalnya lantai licin. Ini lantai licin, kalau nanti kita jalan rekan kita terpleset, bisa jadi korban ini. Segera bersihkan, karena kita mampu membersihkan. Ataupun misalnya penerangan kurang Pak, kerja di tempat yang remang-remang redup, akan bisa berpotensi bahaya. Segera laporkan. Segera laporkan dan lakukan perbaikan untuk penerangan. Ataupun misalnya kabel Pak, ada yang terkelupas. Wah ini kabel terkelupas bisa terkonsep. Laporkan Pak, karena itu kita kalau memperbaikan nggak bisa, karena kita departemennya beda. Kita laporkan untuk segerakan perbaikan. Itu faktor lingkungan. Dan yang lebih penting lagi Pak, jangan sekali-kali menaruh barang menghalangi atap. Bahaya. Bukan pending aja yang kena. Misalnya terjadi kebakaran, kita mau ngambil barang mengambil apa aja susah, terjadi delay, kebakaran lebih besar. Ini juga berdampak. Itu faktor lingkungan. Jadi yang penting adalah kenali potensi bahaya yang ada di lingkungan kita. Kemudian segera atasi. Kalau kita nggak mampu atasi, minimal kita laporkan ke atasan untuk segera lakukan perbaikan. Faktor yang kedua ya Pak ya. Ini faktor yang ketiga adalah peralatan kerja. Ini penting Pak. Sebelum kita menggunakan peralatan kerja, kita cek dulu Pak. Cek dulu peralatan kerja yang ada di tempat kita. Misalnya kita mau pakai forklift, apakah forklift itu dalam keadaan bagus enggak? Remnya pakem enggak? Spion melihat yang posisi di belakang pas enggak? Jangan main gas saja. Resikonya kalau ini kondisi forkliftnya tidak bagus, kita main gas saja, bukan diri kita saja yang celaka, tapi
bisa mencelakakan orang lain. Jadi kalau forklift itu dalam kondisi yang tidak normal, jangan ditampung dulu Pak. Perbaiki perbaikan. Kalaupun itu kerusakannya parah, biasanya dari bengkel itu akan dipinjam dengan operasional. Daripada dampaknya lebih besar, yaitu kecelakaan kerja dan mencelakakan orang lain. Itu perawatan kerja. Jadi sebelum saya tutup, kesimpulan kita adalah pelakor penyebab lahirnya korban itu 3. Yang paling utama adalah perilaku kerja kita. Perilaku kerja kita yang ingin merasa buru-buru, merasa pengen cepat selesai, akhirnya rambu-rambu juga dilarikan. Timbulnya kecelakaan kerja. Kemudian faktor lingkungan kita nggak peduli Pak. Nggak peduli dengan lingkungan kerja kita, masa bodoh ada potensi banyak biarin aja. Ini bisa menyebabkan pelakor. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita selalu mengecek peralatan kerja sebelum kita gunakan. Saya rasa hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada bapak-bapak semua. Ingat Pak, K3 jangan jadi beban, tapi K3 menjadi budaya dan tujuan. Saya rasa hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.